Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul To Be Fat Like Me. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Ellison adalah siswi SMA yang kelebihan berat badan. Ia baik hati serta sopan pada semua orang, tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain hanya karena penampilannya. Suatu pagi ia naik bis untuk pergi ke sekolah, namun keberadaannya membuat orang terganggu, meskipun Ellison sudah meminta maaf untuk hal yang tidak ia lakukan sama sekali. Di sekolah ia masuk ke kelas pertamanya, lalu memuji kemeja seorang siswa. Tetapi siswa tersebut menatapnya dengan aneh, ia sepertinya tidak terima. Sementara siswa lain memanggilnya dengan sebutan sapi hingga membuat semua orang tertawa. Faktanya satu-satunya orang yang tersenyum padanya adalah siswi yang kelebihan berat badan yang sama dengan dirinya. Saat makan siang, Ellison secara sopan mendekati para siswi populer. Ia menanyakan apakah ia bisa duduk bersama dengan mereka, tapi mereka membalas kebaikannya dengan hinaan. Sama halnya Ellison dipanggil dan dipandang rendah kemanapun ia pergi. Saat istirahat makan siang usai, Ellison hampir menangis. Ia pun bergegas ke kamar mandi, lalu melepas pakaiannya, sehingga hal itu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mengenakan setelan gemuk yang membuatnya terlihat kelebihan berat badan. Padahal pada kenyataannya, ia memiliki tipe tubuh ideal. Dan hari ini ternyata adalah hari pertama Ellison berperan sebagai gadis yang gemuk. Scene pun berpindah ke beberapa bulan sebelumnya, di mana Ellison adalah siswi populer yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam berteman. Ia berada di tahun terakhir sekolah menengahnya dan begitu bersemangat untuk berkuliah, namun masalahnya adalah ia belum bisa mengumpulkan cukup uang untuk biaya kuliahnya, karena uang kuliahnya harus digunakan biaya pengobatan ibunya yang sakit, disebabkan karena selalu mengkonsumsi makanan junk food. Sejak saat itu Ellison pun tidak menyukai orang yang tidak merawat tubuhnya dan makan apapun yang mereka suka. Ia juga sering mengejek keluarganya karena membeli kue atau pizza meskipun tidak sering. Adik laki-laki Ellison bernama Adam adalah anak yang gemuk. Ia selalu diganggu di sekolah oleh teman-temannya. Tetapi menurut Ellison hal itu terjadi karena kepribadiannya yang tidak disukai. Ellison tidak bermaksud menyakiti keluarganya. Di sisi lain, ia tidak menyadari jika dirinya adalah gadis yang cantik. Saat ini Ellison sedang bekerja keras mendapatkan beasiswa softball untuk kuliahnya dan Ellison sudah hampir mendapatkannya. Ketika ia diberitahu oleh pelatih jika perwakilan dari universitas ternama akan datang untuk mengujinya besok, Ellison pun sangat gembira. Ia berkata akan melakukan pertandingan yang terbaik. Di sore hari dalam perjalanan pulang, ia menyelamatkan Adam dari geng pengganggu. Tapi Adam malah terusik karena ia merasa seperti pengecut yang hanya bersembunyi di ketiak kakak perempuannya. Di tempat kerja Ellison didekati oleh seorang pria populer dari sekolahnya bernama Michael. Ia mengajak Ellison berkencan dan keduanya pun berjalan-jalan. Michael juga seorang atlet sehingga keduanya memiliki banyak kesamaan. Michael berjanji untuk datang ke pertandingan Ellison besok sehingga membuat Ellison merasa lebih gugup. Keesokan harinya Ellison bersama timnya bertanding softball di depan para perwakilan penting. Ellison bertanding dengan sangat baik, namun sayangnya lawannya secara tidak sengaja melompat di atas kakinya hingga melukai lutut Ellison. Akibatnya ia bukan hanya kehilangan beasiswa, tetapi juga harus berhenti berolahraga sama sekali. Setelah berbulan-bulan melakukan terapi, Ellison kembali pulih, tetapi kesempatannya masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa hanyalah mimpi. Suatu hari ia duduk di luar rumahnya, ia memikirkan apa yang bisa ia lakukan selanjutnya. Tidak lama kemudian Adam pulang ke rumah dengan kedua sepatunya yang hilang. Ellison menasehatinya untuk tidak terlalu sarkastik agar para pengganggu memperlakukannya lebih baik. Tetapi Adam mengatakan bahwa orang-orang tidak menyukainya bahkan sebelum ia berbicara hanya karena penampilan fisiknya. Ellison menolak untuk mempercayai perkataan Adam. Adam mengingatkan bahwa Ellison tidak akan mengerti kondisinya karena ia memiliki hak istimewa yaitu memiliki wajah cantik.
Kemudian ibunya mencoba menghibur Allison, namun Allison menyalahkan ibunya atas semua masalah yang ia hadapi saat ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka, namun Allison tidak peduli. Keesokan harinya teman Allison bernama Sarah mendatanginya dengan membawa selebaran mengenai kompetisi tingkat negara bagian, di mana peserta berkreasi membuat film dokumenter tentang tantangan yang dihadapi siswa sekolah menengah dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan hadiah bagi pemenang sebesar $10.000. Sarah juga mengizinkan Allison mengambil semua uang tersebut jika mereka menang, karena Sarah hanya menginginkan exposure saja. Dikarenakan tidak ada cara lain bagi Allison agar mendapatkan uang untuk biaya kuliah, ia pun tanpa ragu menerima kesepakatan itu. Allison yakin bahwa Adam serta ibunya menggunakan berat badan mereka sebagai alasan untuk segala sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Allison yakin betul jika ia bertubuh gemuk, orang-orang akan tetap baik padanya karena kepribadian dirinya. Oleh karena itu ia memutuskan berperan menjadi gemuk selama sebulan untuk menguji teori tersebut. Film dokumenter yang akan mereka kerjakan berjudul Menjadi Gemuk Seperti Saya. Di hari berikutnya, Sarah memberi Allison makeover total yang membuatnya berubah dari ukuran proporsional menjadi kelebihan berat badan. Mereka juga menempatkan kamera tersembunyi di tas dan juga kacamata Allison, sehingga mereka dapat merekam bagaimana orang-orang memperlakukan dirinya. Pada hari pertamanya di sekolah sebagai gadis gemuk, Allison yakin bahwa jika ia baik kepada orang-orang, maka mereka akan juga baik kepada dirinya. Sarah menyarankan agar Allison mencoba berbicara dengan orang sebanyak mungkin, terutama gadis-gadis populer. Tetapi hanya beberapa jam saja, Allison menyadari betapa ia telah salah tentang teori yang ia yakini. Satu-satunya orang yang baik kepadanya adalah gadis gemuk bernama Ramona dan temannya bernama George. Mereka bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Setelah terkena mental di kamar mandi, Allison mengeluarkan kamera di tasnya, lalu berteriak bahwa ia membenci tubuhnya yang gemuk. Hal ini membuatnya sadar jika orang gemuk mudah mengalami perlakuan buruk. Saat di luar, ia bertemu guru dari sekolahnya dulu yang memergoki aksi Allison. Sebenarnya gurunya tidak mendukung Allison, tetapi ia meminta untuk melihat hasil akhir dari film dokumenter tersebut untuk menilai apakah ia melakukan hal yang benar. Kemudian pada hari itu Allison dan Michael bermain dengan teman-temannya di lapangan basket. Mereka bercanda jika cara untuk mengetahui gadis-gadis akan bertambah berat badan dalam 10 tahun adalah dengan melihat ibu mereka. Mereka juga mengolok-olok orang gemuk dan mengatakan bahwa gadis gemuk tidak akan pernah berkencan dengan mereka. Michael setuju dengan teman-temannya yang membuat Allison merasa tidak nyaman. Namun demikian Allison tidak memperdulikan topik itu, bahkan ia berciuman dengan Michael. Keduanya mulai berkencan sejak Allison kembali dari terapi dan telah bersama sejak itu. Keesokan harinya Allison pergi bersama Ramona serta George. Ia memutuskan untuk memfilmkan mereka agar mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana orang-orang seperti mereka diperlakukan. Namun Allison gagal memahami bahwa ia melanggar privasi mereka dengan merekamnya secara diam-diam. Saat Allison berdua dengan Ramona curhat jika ia jatuh cinta pada George, tetapi Ramona merasa malu. Setelah itu mereka berbelanja bersama tetapi diusir agar pergi ke toko lain karena ukuran yang mereka cari tidak tersedia. Ramona terbiasa diperlakukan seperti itu, tapi Allison sangat marah pada pelayan toko yang kasar. Ia mulai mencari keributan hingga membuat pelayan toko tersebut meminta maaf. Ramona begitu terkejut bagaimana Allison begitu percaya diri melawan pelayan itu. Karena biasanya Ramona hanya pasrah saja. Perkataan Ramona membuat Allison sadar mengapa orang bertubuh gemuk biasanya tidak membela dirinya sendiri hingga membuatnya tidak enak hati. Allison pun memutuskan untuk menggunakan klip Ramona tersebut dalam film dokumenternya. Di hari berikutnya Allison dan George sedang berbicara di luar restoran. George tampaknya tertarik pada Allison tetapi Allison berpikir George hanya bersikap ramah saja. Tiba-tiba ia melihat Michael dan sahabatnya Jamie saling berpelukan lalu mereka pun pergi. Allison memberitahu George bahwa ia berkencan dengan Michael hingga membuat George terkejut karena pria seperti Michael pastinya tidak menyukai gadis yang gemuk. Malam itu Allison melihat Adam ragu-ragu untuk berbicara dengan gadis yang disukainya karena ia tidak percaya diri dengan penampilannya. Allison berkata bahwa jika ia selalu membiarkan komentar para pengganggu, maka mereka akan merasa menang.
Kali ini Adam pun senang karena Allison memberinya nasihat yang cukup baik. Di penghujung hari, Sarah mengumpulkan cuplikan dari video Ramona. Ia membuat lelucon si gemuk dan mengharapkan Allison setuju dengannya karena Allison sendiri kurus. Sarah juga bersikeras memasukkan video Ramona ke dalam film dokumenter mereka karena kontennya bagus. Namun Allison tidak ingin memasukkannya lagi karena mereka akan menyiarkan seluruh hidupnya kepada orang-orang. Keesokan harinya Allison serta kelompoknya mendapat nilai B+ pada proyek sekolah. Mereka lalu pergi keluar untuk merayakannya. Saat mereka sedang bermain bowling, sekelompok remaja laki-laki mulai membuli Ramona. Ketika Allison mencoba melawan mereka, mereka malah menuangkan air ke kepalanya hingga hal ini menyebabkan topeng prostetiknya robek dan kebenaran pun terungkap di depan Ramona serta George. Allison mencoba memberi pengertian bahwa hal itu hanya untuk film dokumenter saja, tetapi pernyataan Allison malah membuat mereka merasa lebih kecewa. Selama berhari-hari Allison meninggalkan banyak pesan permintaan maaf serta meminta kesempatan untuk menjelaskan kepada Ramona, tetapi Ramona tidak mau membalasnya. Michael juga merasakan perubahan sikap Allison. Ia bertanya apa yang terjadi padanya. Allison tidak memberitahunya tentang film dokumenter yang sedang ia kerjakan. Ia memilih untuk tidak membahasnya dan mengatakan jika ia sedang stres dengan ujian yang akan datang. Suatu hari saat kembali ke rumah, Allison menemukan George sedang duduk di luar. Ia datang untuk memberinya materi pelajaran supaya Allison bisa melakukan ujian lebih baik karena Allison bolos selama ia tidak mengenakan setelan gemuk. Dimulai dari esok hari, Allison belajar lebih giat daripada sebelumnya. Ia tidak pernah berpikir mendapatkan nilai bagus untuk beasiswa karena itu bukan bagian darinya. Tetapi setelah sedikit motivasi dari George, ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Pada hari ujian tiba, Allison mengenakan setelan gemuk untuk terakhir kalinya dan pergi ke sekolah. Ramona menyelesaikan ujian tercepat lalu berjalan keluar. Allison berlari di belakangnya. Ia memohon kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun Ramona mengatakan betapa mengerikannya Allison karena dengan sengaja memfilmkannya pada saat situasi yang paling rentan karena Ramona tidak pernah terbuka dengan siapapun sebelumnya. Ramona pun mengendarai mobilnya lalu meninggalkan Allison dengan perasaan bersalah. Setelah itu Allison menunjukkan film dokumenter yang telah selesai kepada guru lamanya. Ia mengatakan bahwa video telah berakhir di tengah jalan, tapi mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri cerita dengan baik. Di rumah, ibu Allison mengetahui tentang setelan gemuk serta film dokumenter Allison. Ibunya berpikir Allison mencoba mengejeknya dengan mengenakan kostum itu. Mereka pun terlibat dalam perdebatan hebat. Lalu Allison menyebut ibunya egois karena menjadi gemuk dan mengungkapkan bahwa ia benci memiliki ibu yang kelebihan berat badan. Tetapi setelah itu ia menyesal telah mengatakan hal buruk kepada ibunya, sementara ibunya mengunci dirinya di dalam kamar sebelum Allison berkesempatan meminta maaf. Allison kemudian mendatangi Sarah dengan sebuah ide untuk menyelesaikan film dokumenter mereka. Ia akan pergi ke pesta dengan berkostum gemuk dan ingin melihat bagaimana orang-orang memperlakukan dirinya. Kemudian di akhir acara, ia akan mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Mereka pun menjalankan rencana meskipun Allison sangat gugup. Di sana ia melihat Rini sedang menggoda Michael dan merasa lebih buruk ketika ia didorong dan ditertawakan oleh semua orang. Pada akhirnya Allison melepas prostetik topengnya, lalu menghadapi orang-orang yang menindasnya serta menertawakannya. Sarah mendapat rekaman tersebut. Ia mengajari semua orang betapa kejamnya mereka kepada orang-orang tanpa alasan. Sementara Michael kecewa karena Allison tidak memberitahunya tentang dokumenter itu dan telah berbohong kepadanya. Saat Allison kembali ke rumah, ia pun dikonfrontasi oleh ayahnya tentang apa yang telah ia katakan kepada ibunya. Allison meminta maaf. Ia mengklaim bahwa ia mengatakan kata-kata tersebut karena frustasi, tetapi tidak bermaksud menyakiti hati ibunya. Keesokan paginya Allison meminta maaf kepada ibunya, lalu keduanya pun berbaikan dan akan berbicara terbuka satu sama lain tentang perasaan masing-masing. Di hari yang sama Ramona juga datang mengunjungi Allison setelah kemarahannya mereda. Ia berpikir bahwa film dokumenter tersebut akan memberi pandangan baik untuknya karena video itu dapat menunjukkan kepada orang-orang bagaimana mereka memperlakukan dirinya. Ramona pun mengizinkan Allison untuk menyimpan klipnya. Michael dan Allison jalan bersama. Michael memaafkan Allison yang sebelumnya berbohong.
Ia telah menonton film dokumenter dan tahu bahwa apa yang Allison lakukan adalah untuk kebaikan. Klip terakhir dari film dokumenter ditampilkan, di mana Allison menceritakan bahwa penampilan bukanlah tentang berat badan, tetapi menghargai bahwa kamu adalah orang yang memiliki tubuhmu sendiri, karenanya penampilan dari orang lain tidaklah penting. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.